Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar penggajian atau leger gaji untuk rekan ASN P3K yang nantinya insya Allah rekan-rekan ya, baik yang sudah menikah maupun belum menikah dan yang sudah punya tanggungan ataupun yang belum. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke informasi intinya. Oke, untuk mengetahui terkait aturan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini ada aturan khusus, yaitu Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 yang membahas tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang mana di Permendagri nomor 6 ini di sini disebutkan bahwa jenis tunjangan P3K diberikan sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah. Jadi disesuaikan. Jadi artinya apa yang didapatkan oleh PNS itu pun didapatkan oleh P3K. Seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Seperti itu rekan-rekannya. Nah, nanti kita mengecek leger gajinya. Nah, di sini admin ingin menginformasikan ini ada sangkut pautnya dengan gaji tersebut, yaitu NIP P3K. Nah, untuk mendapatkan gaji otomatis rekan-rekan pastinya harus memiliki SK dulu. Untuk mendapatkan SK, harus diselesaikan dulu masalah NIP-nya. Nah, kebetulan di hari ini 8 Mei 2023 setelah NIP disetujui Kemenpan RB, ratusan guru honorer baru dilantik sebagai P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Samsuri mengatakan, ratusan guru honorer yang sudah dinyatakan lolos seleksi P3K akan segera dilantik ketika nomor induk atau NIP yang diusulkan Kemenpan RB sudah diterima. Nah, ini teman-teman wajib tahu ketika sudah dilantik, sudah menerima SK terkait gaji dan tunjangannya nanti. Tapi nanti kita bahas itu rekan-rekan ya. Menurutnya, saat ini BKPSDM Kabupaten Situbondo mengatakan pihaknya sudah mengusulkan. Nah, di sini ya, sudah mengusulkan ke Kemenpan RB untuk persetujuan NIP P3K. Nah, jadi menariknya di sini untuk Situbondo sendiri ini sudah mengajukan rekan-rekan ya, sudah sesuai dengan deadline yang disampaikan oleh BKN sebelum perpanjangan pengisian DRH. Kami masih mengusulkan persetujuan nomor induk pegawai dari Kementerian Pan RB karena yang diurus pusat secara nasional, maka hasilnya masih belum kami terima. Jadi sudah diajukan, nanti dikembalikan ke PPK, baru terbitlah SK tersebut. Sementara itu, Koordinator Guru Honorer Kabupaten Situbondo, yaitu Muhammad Munir, menyebutkan guru honorer yang akan segera dilantik itu ialah mereka yang sudah lolos seleksi P3K 2022. Yang mana jumlahnya sebanyak 250 orang. Yang ini ya, pengajuan nomor induk pegawai tersebut sudah dimulai sejak 15 April hingga dengan 4 Mei. Nah, jadi ini gerak cepat betul rekan-rekan ya. Munir menjelaskan bahwa usulan pengajuan berkas NIP sebenarnya sudah berakhir 4 Mei yang lalu. Akan tetapi pemerintah pusat memperpanjang. Nah, ini sudah sering kali kita bahas karena masih adanya 3 hal ya kemarin yang disampaikan secara live. Kenapa diperpanjang? Nah, selanjutnya terkait gaji P3K ini, kita juga mendapatkan informasi rekan-rekan ya. Nah ini nanti rekan-rekan dari daerah, ini dari Sumatera Selatan, di mana Ketua Solidaritas Nasional Piata Bakti Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Susi Mariani Sumringa melihat leger gajinya. Nah, ini isu yang sudah menerima gaji pada P3K tahun 2022 ya, promosi 2021 dan diangkat atau menerima SK di 2022. Di mana 11 Juni 2022 Susi menyebut gaji yang diterima utuh sekitar 3,5 jutaan. Belum ada potongan lainnya kecuali pajak. Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Kota Kediri untuk Kota Kediri, Muhammad Badrul Munil kepada jpnn.com menyebutkan leger gaji P3K tertanggal 1 April 2022
3,7. Jadi untuk Kediri 3,7, sedangkan untuk Sumatera Selatan 3,5. Guru P3K yang bikin disapa dengan panggilan Arul itu menyebut gajinya itu merupakan sudah gaji bersih. Itu untuk Kediri. Setiap bulannya, kata dia, P3K Guru 2021 di Kota Kediri akan mendapatkan gaji tunjangan kinerja. Nah, ini ada TKD. Jadi buat teman-teman yang dari Kota Kediri, ini ada TKD sebesar 2,6 juta atau setara gaji golongan 7. Dia makin senang karena Pemkab Kediri ternyata langsung memberikan rapelan Februari-Maret. Jadi untuk Kota Kediri ini sudah berlaku rapelannya, rekan-rekan ya. Ya, kalau misalnya di tahun formasi tahun 2021 diberlakukan, otomatis juga yang di formasi 2022 yang akan menerima SK di tahun 2023 pastinya juga harus dirapel. Itu baru fair. Dengan demikian total gaji rapelan yang diterima Arul sebesar 11.133.000 karena ini dirapel, rekan-rekan ya, dari Februari Maret. Nah, ini ada juga. Kenapa bisa besar? Karena ada gaji pokok, ada tunjangan, dan ada TKD. Ini untuk Kediri ini merupakan kabar yang sangat-sangat baik. Jumlah ini dihitung dari gaji pokok golongan 9 karena ini adalah golongan untuk yang ASN P3K 2,9 ditambah berbagai tunjangan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selain daripada dari Kediri dan Sumatera Selatan, di sini untuk DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi P3K yang ditandatangani pada 21 Juli 2022. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri, ini ada peraturan gubernurnya terkait TPP atau tambahan penghasilan. Aturan tersebut terbaru itu memuat daftar besaran tunjangan P3K di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Jadi ini khusus untuk P3K. Di mana dalam lampiran 1 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 disebutkan 14 kelas jabatan dan besaran TPP P3K. Disebutkan TPP untuk guru P3K besarannya 3,1. Lumayan besar rekan-rekan ya. TPP saja itu besarannya 3,1. Adapun 13 jabatan lainnya seperti ini, arsipadis, pamong budaya, pelatih olahraga, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita mengintip leger gajinya. Nah ini dia rekan-rekan ya. Nah, kita bisa lihat ini ada simulasi daftar gaji untuk para pegawai P3K di tahun 2022. Nah, ini sudah ada bocorannya dan pastinya ini tidak berbeda dengan tahun 2023 karena masih menggunakan aturan yang sama termasuk Permendagrinya. Dimana pertama di sini terkait gaji pokok yang belum menikah. Nah, di sini untuk yang belum menikah, yang sudah berkeluarga namun belum memiliki anak, dan di sini sudah berkeluarga namun ada satu tanggungan atau anak, dan yang di sini adalah yang memiliki 2 anak. Artinya kalau yang di sini ada 4 jiwa, di sini ada 3 jiwa, di sini ada 2 jiwa, dan di sini ada 1, seperti itu. Ini gaji pokoknya 100% 2,9. Jadi ini sama rekan-rekan ya gaji pokoknya. Namun yang membedakan untuk yang di kolom ini ada namanya tunjangan istri yang besarannya 296.000. Nah, di kolom yang ketiga ini adalah untuk yang memiliki 1 tanggungan atau 1 jiwa. Nah, ini ada tambahannya 59.000. Nah, sedangkan yang ini adalah ada 118.000 karena memiliki 2 orang anak, 1 dan ada istri juga. Jadi 118.000. Jadi ini perbedaannya rekan-rekan ya. Nah, di sini lanjut ada namanya tunjangan fungsional umum. Nah, ini sama ya yang sudah berkeluarga atau belum. Nah, ini sama 185.000. Terus ada tunjangan beras. Tunjangan beras itu dihitung per jiwa. Misalnya yang belum menikah pastinya cuma ada 1, yaitu 72.000. Sedangkan yang 2 jiwa, ini suami dan istri, 144.000. Dan untuk yang 3 jiwa 217.000. Dan ini adalah 4 jiwa karena ada 2 anak, 1 istri, dan pastinya bapak atau ibu yang diangkat menjadi
ASN, yaitu 289.000. Ini tunjangan berasnya ya. Jadi per jiwanya itu dihitungnya 72.420. Nah, untuk total gaji ini masih kotor rekan-rekan ya. Untuk total gaji yang belum menikah yaitu 3,2 juta. Untuk suami istri yang belum ada anak itu 3,5. Suami istri anak 1 3,7. Suami istri anak 2 3,8. Nah, seperti itu ya, 3,8. Ini masih kotor. Karena kenapa? Ada potongan per pegawai. Yang pertama adalah iuran wajib yaitu IWP. IWP itu adalah iuran wajib pegawai. Jadi ini wajib bagi pegawai. Untuk yang belum menikah 31.000. Suami istri belum ada anak 34. Suami istri anak 1 35 dan suami istri 2 anak 35.000. Terus ini ada iuran wajib pegawai juga rekan-rekan ya, yang besarannya 3,25%. 102.000 untuk yang belum menikah, yang selanjutnya 112.000. Satu tanggungan, satu anak maksudnya 113.000, dan untuk yang memiliki 2 anak 115.000. Selanjutnya ada BPJS kesehatan, ini ada 4%. Terus ada juga ini ya, tunjangan jaminan keselamatan kerja dan seterusnya, dan di sini ada besarannya rekan-rekan ya. Nah, ada juga untuk tapera, ini belum ada. Ya, tapera itu belum ada rekan-rekan ya. Untuk ASN P3K. Karena ini mudah-mudahan kedepannya ada rekan-rekan ya. Ini untuk yang pensiun nanti. Jadi seperti ini adalah aturan gajinya untuk ASN P3K. Belum menikah, sudah menikah tapi belum ada anak, sudah menikah pastinya ada 1 anak, dan yang 2 anak. Oke rekan-rekan ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.